Saudara-saudara seiman, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Betol Bandung mengucapkan selamat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-10 sesudah Pentakosta adalah memberitakan Kristus di tengah keragaman berdasarkan Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saudaraku, di tengah masyarakat yang beragam latar budaya dan kehidupan, sering dijumpai orang-orang yang tidak mengapresiasi kehadiran dan karya kita, sebaik apapun kita. Bahkan ada yang terang-terangan mengambil sikap tidak hormat dengan membuat jarak dari kita. Bagaimana menanggapi kondisi lingkungan masyarakat seperti ini? Itulah yang menjadi fokus kita di sini. Kita mau belajar dari Paulus melalui surat Efesus tentang bagaimana dirinya menghadapi dan menyikapi tekanan masyarakat. Bagaimana kita dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pengutusan kita dalam hidup bersama masyarakat di sekitar kita. Mari kita merenungkan dan sambut firman yang menyatakan bahwa makna sebagai umat di dalam Tuhan. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Emeritus Bapak Christian F. Oroh. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Haleluya,
Jemaat, mari kita mengaku dosa kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu abadi dan sumber kehidupan kami, namun masih sering belum mewarnai secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami sering menyakiti hati sesama kami dengan perkataan keras dan kasar. Kami kadang suka menghina, mengejek, dan melecehkan. Sesungguhnya itulah yang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kata-kata kami sering tidak sejalan dengan hati dan perbuatan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Perbaruilah kami melalui kata-kata, baik secara lisan atau tulisan. Tolonglah kami untuk membangun komunikasi yang baik, dan ajarlah kami mempertanggungjawabkan setiap kata yang kami ucapkan dan juga perbuatan kami. Demi Kristus, ampunilah kami. Biarlah Roh Kudus mengubahkan kami melalui firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta adalah dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia,
kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendalah firman Allah dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat manusia masih terus dibayangi kekhawatiran, kecemasan, karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Bila Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Sebagai umat Tuhan, keyakinan kepadanya adalah sumber kekuatan dan pengharapan untuk tidak menyerah. Meskipun dibatasi jarak dan waktu, kami masih dapat menikmati kasih Tuhan untuk saling menguatkan melalui harmonisasi pujian. Waktu berakhir. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebab itu aku minta kepadamu, ayat 13 bacaan tadi, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 19 dan pasal 20, kita menemukan perjalanan Rasul Paulus yang juga hadir di Efesus. Di Kisah Rasul 19 ada catatan di sana bahwa Paulus mengajar di rumah-rumah ibadat kurang lebih 3 bulan. Dan di ayat berikut dia juga berceramah di satu tempat yang spesial berulang-ulang sekitar 2 tahun. Sedangkan di Kisah Rasul pasal 20 dalam safari pelayanan yang ketiga, perjalanan pekabaran Injil yang ketiga, Paulus katakan bahwa ternyata dia melayani Efesus kurang lebih 3 tahun. Dia melayani jemaat di Efesus dengan kata-kata begini. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Artinya dari contoh-contoh ini, catatan dari Kisah Rasul, nampaknya ada yang spesial di lingkungan jemaat di Efesus. Perikop yang kita baca tadi itu dapat kita lihat dalam 2 bagian. Yang pertama saya pakai istilah the unlimited love. Kasih yang tak terbatas. Dalam pasal 2 ayat 11 sampai 13, kitab Efesus, Paulus bilang begini. Karena ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau di bacaan kita pasal 3 tadi ada kata-kata begini. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, ayat 6, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Itu yang saya maksudkan dengan the unlimited love, kasih yang tak terbatas. Melalui Kristus, Allah membuka tirai tingkap rahasia kasih yang luar biasa itu. Bahwa bangsa-bangsa lain juga dikehendaki masuk dalam kasih karunia Allah. Itu pasti berbenturan dengan sikap eksklusifnya orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan keturunan Abraham itu dilahirkan, diciptakan hanya untuk menjadi kayu bakar. Mereka tidak punya hak untuk ambil bagian dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Nada itu, unsur eksklusivitas itu sedikit dipakai Yesus waktu seorang perempuan dari Kanaan datang kepada Yesus untuk minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang dirasuk roh jahat. Ada 2 kata-kata kalimat menarik di situ. Yang pertama Yesus bilang, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel.
Tapi karena perempuan itu mendesak terus, Yesus bilang begini, tidak pantas, tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Itu nuansa eksklusivitas orang Yahudi. Bangsa lain gak ada tempat pada kasih karunia Allah. Paulus beritakan bahwa di dalam Kristus itu terbuka untuk semua orang. Tembok pemisah itu dirobohkan. Sehingga semua orang menjadi keluarga di dalam Allah. Melalui karya Kristus Yesus. Dan itu tugas gereja. Tugas kita. Agar melalui kita, melalui kehidupan keseharian kita, dimanapun kita hidup dan berkarya, buatlah supaya dunia mengenal siapa Kristus. Menjelang pemilihan paus yang terakhir di Roma beberapa tahun lalu, seorang kardinal dari benua Amerika membuat pernyataan begini. Bahaya dari stagnasi, keadaan diam, adalah kalau gereja tidak beranjak dan hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Maka gereja itu akan sakit. Karena gereja dihadirkan bukan untuk dirinya sendiri. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa jam kemudian pemilihan paus, dia yang terpilih. Kardinal dari Amerika Latin. Itu sebabnya dia menggunakan nama Paus Fransiskus. Nama seorang tokoh yang penuh dengan cinta kasih. Sekali lagi itu tugas kita, tugas gereja. Dunia mau mengenal siapa Yesus melalui hidup dan keseharian kita. Soalnya adalah apakah kita bergiat untuk melakukan itu atau hanya sibuk dengan urusan internal gereja. Sayang memang acap kali kita mengadakan pertemuan dengan biaya besar. Tapi kalau soal-soal pekerjaan pemberitaan Injil, bahasa keren GPIB, berbekas, anggarannya kecil. Itu fakta. Boleh juga kita catat apa yang dikatakan Yesus. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu pun harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersaksi berarti keluar. Memberitakan, menyaksikan, mempraktekkan kasih. Sehingga dunia boleh mengenal siapa Kristus melalui kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai istilah sebutan the gospel and suffering. Injil dan penderitaan. Itu ada hubungan dengan Paulus yang dipilih berdasarkan kasih karunia Allah untuk memberitakan Kristus. Akibat dari pilihan yang ia terima dengan sukacita, bukan terpaksa, bujuk-bujuk supaya jadi pengurus gereja. Dalam kitab Efesus paling tidak ada 3 kali kita temukan dia berbicara tentang aku dipenjarakan karena Kristus. Perikop kita ayat 1. Aku dipenjarakan karena Tuhan. Pasal 4 ayat 1. Aku adalah utusan yang dipenjarakan. Pasal 6. Dia beritakan itu untuk menunjukkan bahwa pilihan yang dia terima berdasarkan kasih karunia memang harus ada pengorbanan. Suffering, penderitaan. Kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16, dia bilang begini. Dia punya kerinduan untuk memberitakan Injil ke sana. Dan memang akhirnya dia pergi tapi sebagai tawanan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, dia berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita garis bawahi kata mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Dalam bahasa perjanjian baru itu dipakai bahasa Yunani, ogar, opais, kudomai, to evangelion. Versi Inggris dalam dua versi, satu menggunakan kata I am proud, saya bangga. Yang satu menggunakan I am not ashamed, saya tidak malu karena Injil. Terjemahan ogar, opais, kunomai, to evangelion itu artinya Paulus tidak malu karena Injil. Walaupun dia memberitakan itu, dia dikejar-kejar seperti orang jahat, ditangkap, dirajam, sakit dia berjalan memberitakan Injil. Dia bilang aku tidak malu. Sebaliknya dia bangga. Walaupun dia berkata 3 kali dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 dia dipenjarakan. Tapi bagi dia itu kasih karunia. Tidak semua orang mau menerima itu dari Tuhan. Bagi dia itu kasih karunia. Kata kasih karunia dalam bahasa perjanjian lama yang baru dipakai kata ken dan karis. Secara harafiah adalah kita sebenarnya tidak layak menerima apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Karena kita orang-orang berdosa. Itu makanya disebut kasih karunia dengan terjemahan lain, anugerah. Bukan karena hasil jeripaya kita menerima. Seperti filosofi Yahudi. Melakukan hukum Taurat, hidup oleh hukum Taurat. Tapi berdasarkan kasih karunia apa yang Allah kerjakan. Dan itu sangat-sangat mendorong Paulus untuk mensyukuri kasih karunia itu dengan pelayanan yang totalitas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau masih hidup, dia masih mau berkarya. 2 hari lalu saya muat di FB acara serah terima saya di Batam tanggal 9 hari Sabtu 9 Juni 2018. Serah terima ketua satu sinode yang datang dan yang menerima tongkat KMJ adalah pendeta yang dari Tursina yang tidak sampai 2 tahun, kasihan dia akhirnya dipanggil Tuhan karena pandemi itu. Saya tulis di situ kenangan yang indah saat serah terima, lalu di bawah ada kutipan bahasa Inggris. The game is over but the show must go on. The game is over but the show must go on. Jangan berhenti hanya karena jabatan sudah berakhir. Paulus 4 kali melakukan safari pelayanan. Yang pertama di lingkup yang kecil, yang kedua dia sampai di Efesus. Yang ketiga dia tidak mampir di Efesus. Dari Makedonia dia bilang teman-teman ngomong sama penatua di Efesus. Tunggu saya di Miletus di pinggir laut itu karena saya tidak punya kesempatan lagi sana. Lalu muncullah Kisah Rasul pasal 20. Di Kisah Rasul 20 Paulus bilang begini. Kepada penatua dalam pertemuan di Miletus dia bilang begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 20. Tetapi aku tidak menghiraukan. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia sudah tahu risiko itu. Tapi dia tidak berhenti. Terungkap di situ. Penderitaan bagi dia adalah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam penderitaan untuk memperoleh kemuliaan. Itu Paulus. Itu sebabnya dia terus bergiat. Dia tidak berhenti. Hanya karena orang-orang Yahudi mencegah dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu. Dalam safari pelayanan keempat.
Akhir dari pelayanan ketiga, dia ditangkap Yerusalem dan dibawa di Roma sebagai tawanan. Dari sanalah dia tulis surat kepada jemaat-jemaat sebagai surat terbuka, surat yang bermakna teologis, termasuk yang dibacakan di lingkungan jemaat Efesus. Ada bagian dari curhat Paulus, kalau bisa bilang curhat. Tapi itu bagian dari dia membina pelayan yang masih muda, anak rohaninya Timotius. Dia bilang begini, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, 2 Timotius 1. Sebagai rasul dan sebagai guru. Untuk Injil yang dia beritakan, dia keliling-keliling itu. Ia telah ditetapkan Tuhan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Guru terjemahan lain dipakai kata pengajar. Lalu ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ketika dia memutuskan dengan hati yang penuh syukur karena kasih karunia itu, menjadi pemberita, menjadi rasul, menjadi guru, pengajar. Dia bilang, itu menyebabkan aku menderita semuanya ini. Tapi itu belum berhenti situ. Di ayat berikut dia bilang, but I am not ashamed. Aku tidak malu. Because I know whom I have believed. Bagi dia penderitaan tidak membuat dia malu. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada Kristus. Yang telah berkasih karunia secara limpah dalam hidupnya. Dalam bacaan tadi kan kita dengar dia bilang apa? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Tapi yang paling hina itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena dia mengaminkan itu sebagai kasih karunia. Dia tidak jadi sombong. Atau menggunakan peluang itu untuk kepentingan pribadi, tidak. But I am not ashamed, aku tidak malu. Because I know whom I am, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada Kristus. Di tempat lain dia bilang kita ini punya kewargaan bukan di dunia. Di sono, cepat atau lambat, tinggalkan segala kemuliaan dunia yang tidak kekal itu. Sehingga dia ngajak jemaat juga untuk memandang ke atas. Tidak berarti kita lupa pada realitas hidup. Komitmen Paulus seperti itu setidaknya menggelitik kita. Bunda Teresa yang punya filosofi where there is a love, there is a peace, di mana ada kasih di situ ada damai, pernah mengucapkan kata-kata ini. Not everyone can do great things. But all of us can do small things with the great love. Tidak semua kita, tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar. Tapi kita semua dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Yesus tidak banyak waktunya di dunia, cuma 3 tahun melayani kurang lebih. Menurut versi Lukas dia mulai melayani usia 30 tahun. Kurang lebih 3 tahun dia melayani. Tapi di 3 tahun yang pendek waktu itu, Paulus ringkaskan dalam Filipi pasal 2 bilang begini. Saya pernah beritakan di ruang ini. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetap di atas. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu totalitas. Itu wujud unlimited love Allah. Karena itu, ada kata-kata indah yang saya rancang yang bunyinya begini.
bukan soal banyaknya dan lamanya waktu yang telah kita gunakan melayani Tuhan. Bukan. Tapi seberapa besar kasih yang telah mendorong kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kehadiran kita hanya kurun waktu periodisasi. Dibanding yang lain mungkin seumur hidup. Tapi justru yang hanya periodisasi itu bisa berbuat hal yang besar karena didorong oleh kasih yang besar. Sekali lagi, bukan soalnya lama banyaknya waktu yang kita pakai, yang kita korbankan untuk melayani Tuhan. Ngapain panjang lama melayani Tuhan, tapi di tengah-tengah itu selalu diikuti oleh ambisi-ambisi pribadi. Agenda-agenda pribadi. Lebih penting adalah bagaimana kasih yang besar itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun hanya dalam kurun waktu yang pendek. Masih kepada anak rohaninya. Ketika dia sudah berada di penjara di Roma, dia tahu waktunya semakin pendek. Saatnya sudah tiba, dia bilang. Darahku sudah mulai dicurahkan. Tapi sambil menantikan vonis Roma, ia bukan hanya berdoa untuk jemaat-jemaat yang pernah dia layani dalam 3 safari pelayanan. Tapi ia menulis kata-kata yang membangun, menasihati, mendorong untuk kemajuan. Sampai di detik-detik terakhir. Saya yakin Paulus melihat pada figur Yesus. Bahkan menjelang detik-detik terakhir di kayu salib, dia masih membagi cinta kasih itu. Dia menyebar kasih karunia itu. Kata Yesus kepada penjahat di sebelah kanan di salib. Pada hari ini, engkau sudah akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Di detik-detik menit terakhir kehidupannya, dia masih menebar cinta kasih. Pertanyaan kritisnya adalah bagi gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai saksi Kristus, secara khusus bagi semua pelayan yang menyebut diri hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada baiknya kita refleksikan kembali keputusan-keputusan itu dan selalu ada waktu bagi Tuhan. Agar melalui evaluasi-evaluasi itu kita boleh mengecek kembali apakah semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu didorong oleh cinta kasih dan berakibat pengorbanan atau sekedar mengisi jam tayang, mengejar waktu setelah itu selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak patut ku bernyanyi, bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang bersama.
ciptakan bagiku. Ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Bersyukur memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur memuji Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang kepadamu setiap hati senantiasa menaruh harap. Biarlah oleh bimbingan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk memberlakukan sabda Allah yang sudah boleh kami terima. Agar kehidupan kami sebagai pelayan, sebagai gereja-Mu, boleh menjadi alat yang indah di tangan Tuhan dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kami sadar acap kali kami menutup diri, bahkan tidak peduli terhadap mereka yang masih jauh. Sedangkan Engkau di dalam Kristus menjadikan mereka yang jauh menjadi dekat. Mereka yang bukan orang Yahudi secara sunat menjadi dekat karena kasih karunia-Mu. Sehingga semua boleh ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Bangsa-bangsa lain boleh menjadi waris-waris kerajaan-Mu. Itu yang kami dengar dari firman-Mu. Kami juga rindu untuk memberlakukan firman-Mu seperti hamba-Mu Rasul Paulus. Dalam segala perkara, ia setia memberitakan sabda Allah. Bahkan di tengah-tengah pelbagai penolakan, ancaman sekalipun. Kami bersyukur untuk berita yang menyaksikan iman yang teguh itu. Ketaatan yang luar biasa. Kami rindu untuk menjadi pelaku yang sama dari kehendak Allah yang mendatangkan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan di muka bumi terus dipakai Allah. Secara khusus lingkungan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Lebih khusus lagi GPIB Jemaat Bethel di Bandung. Menjadi alat damai sejahtera Allah. Berkati para pimpinan gereja, para presbiter, para pelayan-pelayan Tuhan.
Semua yang memberi diri melayani Engkau Tuhan berkati. Akan demikian bagi seluruh warga jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, cukupkan sudah masalah pandemi COVID-19 ini. Dengan memberkati segala usaha untuk menemukan, mendapatkan vaksin, obat-obat penyembuh. Semua belajar taat untuk melakukan protokol kesehatan. Dan semua berusaha bergandengan tangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyebaran. Agar juga melalui gerejamu, dunia boleh mengenal kasih-Mu. Berkati GPIB Jemaat Bethel Bandung. Majelis Jemaat, pengurus pelayan pekat komisi, unit-unit misioner, kelompok puji-pujian, pemandu lagu, pemain musik, pengatur sound, multimedia. Tuhan berkati bahkan semua karyawan gereja. Agar dengan berkat itu mereka terus bergairah melayani Engkau. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup dan kerja mereka. Berkati sekalian warga jemaat yang juga terdampak karena pandemi COVID-19. Ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan itu berhubungan dengan rezeki. Biaya hidup hari-hari. Tuhan kasihani mereka, tolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami berseru kepadamu karena itu kehendak-Mu. Karena Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan itu ungkapan dari rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah.
Jemaat, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, dengan demikian ada dua hal pokok melalui firman Tuhan hari ini, yang hidup dalam kerendahan hati dan segalanya bagi kemuliaan Kristus. Ini bisa terjadi hanya bila kita menyatakan sungguh-sungguh sebagai alat Tuhan yang memberitakan keagungannya. Marilah permuliakan Allah kita. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Bergandeng tanganlah erat, apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.